Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aku mau bongkar belanjaan aku pas waktu kemarin munggahan ya teman-teman. Aku ini beli kunyit, laja sama jahe itu satu bungkus itu 10 ribuan ya teman-teman. Paling yang mahal itu jahenya ya, karena itu lumayan agak besar. Biasanya itu satu gitu teh harganya 7.000. Nah, ini aku juga beli cabai merah keriting itu 1/4 itu harganya 20.000. Ini jaga-jaga aja supaya nanti kalau misalnya mau bikin apa gitu sambal lado atau apa yang dicabain itu udah ada ya. Dan ini aku juga beli cabai rawit itu 1/4 harganya 15.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini cabai rawitnya kolot-kolot ya, jadi ini teh pasti pedas, jadi mungkin sedikit aja udah cukup. Biasanya kalau bulan puasa itu kita nyetok ya supaya nggak bolak-balik ke pasar ya, karena capek juga ya kalau misalnya puasa kita bolak-balik ke pasar. Aku juga beli bawang merah 1/4 itu harganya 12.000 ya teman-teman. Dan ini aku juga beli mentimun ya. Mentimun itu 1 kilo harganya 7.000. Alhamdulillah dapat banyak, dan ini ukurannya sedang-sedang, kayaknya enak banget kalau dilalap atau nanti mau dibikin sayur bening aja pas waktu buat sahur ya. Nah, ini aku mau petekin dulu si cabai merahnya. Cabai merah keriting ini biasanya aku cuman pakai beberapa biji kalau bikin semur ya, tapi niatnya sih mau bikin sambal goreng kentang, jadi agak sedikit banyak supaya nantinya makan sahur itu agak sedikit lahap ya. Aku juga beli kentang itu 1 kilo itu harganya 20.000 ya teman-teman. Itu aku dapat 1 kilo lebih. Jadi itu sekitaran 22.000 ya teman-teman. Niatnya aku mau bikin sambal goreng atau aku dibikin itu aja perkedel aja ya. Dan aku juga kemarin udah mesen ayam itu 1 ekor itu harganya 65.000, udah dibersihin ya teman-teman. Jadi tinggal nungguin aja dikirim. Kalau misalnya beli cabai merah ini kalau nggak dipotekin takutnya ini cepet busuk ya, apalagi nanti kalau dimasukin ke dalam kulkas, karena aku udah terbiasa dimasukin ke dalam kulkas. Jadi intinya supaya jadi lebih awet dan lebih cepat gitu masaknya ya. Kalau misalnya pas waktu sahur tinggal ambil aja, nggak usah kupas-kupas lagi. Dan ini udah mulai selesai. Ini aku beli 1/4 lumayan banyak, dan alhamdulillah itu segar-segar gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin awet sampai 2 minggu ya kalau kita misalnya masaknya nggak terlalu banyak pakai cabe. Lanjut aku mau itu ya, aku mau masukin si cabai rawit ya. Si cabai rawit itu 1/4 itu harganya 15.000. Menurut aku sih masih normal ya teman-teman, karena biasanya kalau misalnya mau mendekati bulan Ramadan itu harganya pasti wah. Apalagi kalau misalnya munggahan kayak gini banyak emak-emak pergi ke pasar. Tadi juga aku ke pasar itu banyak banget orang ya, tapi rata-rata itu ngegimbrungnya itu di tempat tukang sapi. Untuk harga sapi alhamdulillah kemarin aku beli harganya 135.000, tapi pas waktu tadi aku ke pasar itu harganya udah naik 150.000. Apa di kota kalian harga daging sapi sama seperti harga daging sapi di daerah Sukabumi? Kalau di aku mah ya naik gitu ya teman. Mungkin karena banyak permintaan di pasar ya, jadi pedagangnya ngambil keuntungan atau gimana aku juga nggak ngerti. Tapi yang pastinya biasanya aku kalau misalnya beli protein yang mungkin bakalan harga-harga pada naik, biasanya aku beli beberapa hari sebelum hari H gitu ya. Jadi lumayan bedanya itu sampai 15.000 bisa buat beli cabai merah ya. Nah, ini aku mau potekin aja si cabai rawitnya sampai selesai, dan aku mau masukin si tomat ya. Tomat itu harganya 1 kilo itu harganya kalau nggak salah itu 10.000 ya teman-teman. Ini aku kemarin teh udah perasaan udah divideoin padahal belum dipencet ya. Jadi aku lupa itu harganya, tapi nggak terlalu mahal kok ini si tomatnya. Dan ini tomatnya bagus-bagus gede-gede. Kalau misalnya mau bikin sambal itu 2 aja udah cukup, jadi nggak terlalu pedas. Nah, ini aku pakai wadah dari bekas sabun cuci baju ya. Jadi aku mah kalau misalnya beli
beli sabun itu yang udah ada wadahnya, jadi cantik banget, cocok untuk wadah sayur-sayuran yang gede kayak gini, jadi cukup banyak. Dan ini aku juga mau masukin si mentimunnya ya teman-teman. Ini lumayan ya, dapat banyak, bisa beberapa hari dipakai. Tapi kalau misalnya dilalap itu biasanya 1-2 hari aja udah cukup gitu, udah habis. Karena ini mentimunnya mudah-mudah banget mejehna ya buat dilalap. Dan ini kita mau simpen aja ditutup, dan kebetulan kulkasnya juga lagi aku bersihin ya, karena bunga esnya udah tebel, jadi aku mau simpen aja dulu sampai si bunga esnya itu lumer. Dan ini aku beli kunyit ya teman-teman, aku sengaja beli kunyit banyak kayak jahe, lengkuas, kadang aku di blender buat jamu-jamuan gitu ya. Dan untuk yang punya penyakit lambung ini biasanya aku blender dicampur sama tepung tapioka ya teman-teman, pakai air sedikit. Tepung tapiokanya cuman 1 sendok, itu bisa mengobati lambung kayak emah gitu. Nah ini ternyata si ayamnya udah nyampe, alhamdulillah selamat ya. Ini lumayan agak siang dapatnya, dari pagi aku nungguin, katanya itu teh ngantri ya. Jadi aku mau potong-potong aja. Sebenarnya aku nggak terlalu pinter motong-motongin ayam. Jadi sebisanya aku aja ya teman-teman. Kadang aku kan suka liatin di pasar ya si eteh-eteh motongin ayam kayak gampang gitu ya. Jadi aku ngambil bagian yang gak ada tulangnya. Jadi lumayan lah, gak terlalu rusak gitu, karena sudah terbiasa lihat tukang ayam potong gitu. Kalau di sana teman-teman itu harga ayam udah pada naik belum? Kalau di aku mah ya, ini teh 1 ekor itu harganya 65.000, udah dapat motong, dan ini beratnya 2 kilo lebih ya teman-teman. Itu juga si ati ampelannya juga udah ada di dalamnya, jadi nggak diambil gitu sama si mangnya, dikasih lah. Alhamdulillah lah, lumayan hemat gitu buat kita semua, jadi cukup untuk 1-2 hari kita makan ya, karena kan kalau bulan puasa itu lumayan awet gitu kalau makan. Tapi untuk anak-anak kayaknya si ade puasanya setengah hari, jadi kalau misalnya masak ayam itu biasanya buat anak-anak itu dimakan. Nah ini bagian tengahnya itu agak susah ya, jadi agak sedikit amburadul gitu nyacaginnya. Gak apa-apa ya, yang penting itu bisa dimasak, karena di rumah si abah lagi sholat Jumat kemarin teh, dan pasu juga masih kerja gitu ya, jadi seadanya aja kita motongin ayamnya. Alhamdulillah ini udah selesai, kita potong sesuai selera aja ya, jadi nggak terlalu gede supaya sekali makan habis gitu. Nah ini kepalanya aku buang dulu bagian paruhnya supaya nggak jijik gitu. Nah ini bagian tengahnya kita potong-potong. Sebenarnya harusnya itu si bagian apa tuh tenggorokannya itu dipotong terlebih dahulu, tapi karena aku nggak tahu jadinya kayak gini ya. Dan ini udah selesai, tinggal kita bersihin. Alhamdulillah dapat banyak, sekitaran 2 kilo lebih ya. Untuk harga 65.000 kita dapat lumayan agak banyak ini. Alhamdulillah. Jadi kalau aku mah pas waktu lebaran juga belinya ayam utuh ya teman-teman, karena kalau misalnya ayam yang udah dipotong itu harganya pasti wah banget. Biasanya sekitaran 1 kilo itu 45.000, kalau enggak 38.000 ya. Itu juga enggak berserta dalemannya, biasanya misah, enggak ada ceker, enggak ada kepala gitu. Nah ini kita bersihin semuanya sampai selesai. Nanti aku mau simpen dulu di kulkas karena enggak buru-buru dimasak ya, jadi capek juga. Dan setelah istirahat, tadi bumbunya udah aku blender, lanjut aku mau tumis aja. Ini bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sama lada, lengkuas, jahe ya, pakai kunyit. Aku suka pakai kunyit yang fresh kayak gini, nggak pakai kunyit yang bubuk gitu ya teman-teman, karena warnanya emang nggak secerah yang bubuk. Tapi kalau misalnya di kampung ya udah pakai yang fresh aja. Nah ini aku masukin salam, sereh, dan itu sih salamnya agak sedikit kering karena udah lama di kulkas. Kalau misalnya beli aku lupa tadi teh, dan aku ngambil di tetangga juga udah keburu dipanasin minyaknya, jadi ya udah seadanya aja. Aku juga pakai ketumbar bubuk karena di rumah ketumbar yang itu udah habis. Kita tumis sampai harum ya, jangan sampai langu gitu,
Karena misalkan berbau langu itu masakannya jadi kurang sedap ya teman-teman. Jadi usahakan kalau misalnya masak gitu, si bumbunya itu harus benar-benar mateng. Dan ini udah selesai, tinggal kita sajikan pas waktu makan. Inilah kegiatan aku, makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.